Selamat pagi semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Ini kita mau sharing bagaimana cara menggunakan ini teman-teman ya. Beberapa indikator nih seperti Ozone Oscillator, Relative Strength Index, terus kemudian juga Fibo retracement untuk kita cari take profitnya di mana ya, dan juga ada support resisten. Ini kemarin sudah beberapa hari yang lalu sudah saya share juga ya, cuman ada masih yang bertanya juga nih. Kita mau coba ulang ininya teman-teman ya. Kita hapus dulu semuanya. Nih kita lihat teman-teman ya. Saya biasa gunakan kalau trading itu ini teman-teman ya, Ozone Oscillator ya. Relative Strength Index kadang kita gunakan kalau ada momennya. Ya, nah ini Ozone Oscillator nih sekarang nih teman-teman ya, yang bawah sini. Ozone Oscillator yang biasa dipakai itu yang divergent. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk titik ini ke titik ini dia mengalami kenaikannya. Sedangkan di area Ozone Oscillator dia malah turun ya. Nah, ini bisa kita pandang sebagai Ozone Oscillator divergent. Di mana Ozone Oscillator divergent itu Ozone Oscillator untuk pembalikan arah atau reversal ya. Di mana di sini menyatakan bahwa ini adalah area supply ya, di mana akan terjadi penurunan harga ke sini. Ini sudah terjadi teman-teman ya. Ini momennya sudah terlewat nih. Nah, ini memang turun ya. Ini kita mau bukan cocokologi ya, tapi paling nggak kita bisa lihat ya. Kita ambil posisi dengan beberapa indikator pendukung, nggak cuma hitung kancing aja ya, tebak-tebakan. Nah, yang pertama ini Ozone Oscillator, tapi jangan pernah teman-teman ambil posisi hanya dengan satu indikator ini aja ya, masih sangat riskan. Minimal 2 atau 3 indikator pendukungnya. Indikator kedua yang mendukung ini ada namanya itu support resisten. Kita kasih garis dulu support resistennya di sebelah sini nih ya. Ini yang terakhir nih, ini terakhir, titik terakhir dia turunnya ya. Kita lihat ke sebelahnya, ke sebelah kirinya selalu ada nggak support resisten sebelumnya. Nah, ini ada titik SNR sini. Ini juga ada teman-teman ya. Nggak tepat banget titiknya, selalu nggak ada yang tepat ya. Tapi paling nggak areanya area resisten di sini. Ya, kita lihat sebelahnya lagi nih. Ini juga ada di sini. Ini juga ada tuh. Ya, di sini juga banyak. Ini banyak titik-titik resistensi. Nah, ini agak tepat di sini malah tuh ya. Jadi banyak banget sini. Nah, ini juga tuh. Teman-teman bisa lihat nih. Ini tuh. Ini semua tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Nih ya. Mulai dari sini, yang ini juga nih. Ya, ini ada rally base rally. Seperti itu, teman-teman. Berarti ini sudah 2 indikator pendukungnya ya. Untuk kita bisa ambil posisi di area sini. Nah, yang ketiga ini ada namanya Relative Strength Index, RSI. Kita tambahkan dulu RSI yang ini. Nih, bukan itu. Mana ya? Ini Relative Strength Index nih, RSI ya. Nah, periodnya default aja 14 ya, warna boleh bebas. Yang ini biru, kita klik done. Oke, kita lihat. Nah, ini ya yang warna biru. Cara menggunakan RSI gampang banget ya. RSI itu titik terendahnya 30, titik tertingginya 70. Saat dia mencapai titik terendah, dia akan naik kembali berbalik arah. Saat dia mencapai titik 70 tertinggi, dia akan berbalik arah ke bawah. Jadi itu teman-teman ya. Nah, di sini sudah nyampe titiknya teman-teman nih ya. Ada titiknya menyentuh titiknya, makanya dia berbalik arah di arah sini. Ya, walaupun dia ada retest ke bawah ke atas sebentar, terus kembali ke bawah. Nah, itu yang ketiga teman-teman ya, indikator ketiga. Yang keempatnya ada namanya Fibo retracement. Fibo retracement itu gimana cara menggunakannya? Kita gunakan Fibo retracement itu kalau terjadi dominan break ya. Dominan break itu jadi ada satu candle terakhir ya, tapi dilewati oleh beberapa 2 atau 3 atau lebih candle seterusnya ya, yang berlawanan seperti ini. Ini candle terakhirnya kan yang biru nih ya. Nah, dilewati oleh 2 candle dan dia melebihi candle yang biru sampai sini nih tuh, yang merahnya ini ya. Ini yang dinamakan dominan break. Kalau dominan break seperti ini terjadi, kita bisa gunakan Fibo retracement yang ini teman-teman nih. Ini Fibo ya, Fibo retracement. Kita klik ya, kita kasih tanda dulu. Nah, nih ya. Ini kita geser ke sini teman-teman. Nah, ini seperti ini. Yang angka 100 ini di titik terakhir dia dominan breaknya di mana? Ini kita geser nih. Nih ke sini. Nah, ini titik terakhir dominan breaknya kan di sini ya. Nah, untuk angka 0-nya ini ya, ini awal dari dominan breaknya di mana? Titik terendah atau titik tertinggi kalau di sini ya. Titik tertinggi dari candle terakhir yang biru nih
kita geser nih. Nah ini teman-teman ya, ini sudah titik tertinggi. Nah, di mana kita akan ambil profit? Ambil profit pertama di 161. Ambil profit kedua di 261 kalau teman-teman yakin. Ambil profit ketiga ini biasa ada sampai 3 di 423 nih tuh, kalau yakin, lebih yakin. Tapi ternyata ini nggak nyampe ya, ini cuma sampai 261 tuh. Kita bisa take profit di 261 ya, dia sudah sideways di sini. Nah, tentunya harus dengan indikator pendukung ya kalau teman-teman mau ngambil take profit di 261 yang rata-rata 161 tercapai. Yang 261 ini belum tentu, apalagi yang tadi ya 423 nih ya. 423 ini jarang-jarang banget. Kecuali ada indikator yang mendukung, kita bisa bertahan sampai 423. Itu mungkin teman-teman sharingnya ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan 4 indikator ini, mau ambil posisi ya, jadi jangan hitung kancing aja. Kalau teman-teman, kalau ini dibilang cocokologi ya mungkin aja yang saya sampaikan kebetulan ya karena turun di sini ya. Tapi ini analisa ini berdasarkan indikator-indikator pendukung ya, bisa sampai di sini dia. Seperti itu. Oh ya teman-teman, saya biasa trading di OctaFX ya. Kalau saya bisa trading di OctaFX, kalau teman-teman mau gabung di OctaFX ya, linknya di deskripsi. Tinggal klik aja, nanti masuk ke form seperti ini ya. Kita bisa trading dengan yakin bersama Okta. Saya sudah lama juga ikut Okta ya. Dan sejauh ini aman-aman aja teman-teman ya kalau kita withdraw ya. Bergabunglah dan cepat ya, bergabunglah bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun dan 60 penghargaan industri. Tinggal klik buka akun ya, nanti teman-teman akan dibawa ke form seperti ini. Nanti teman-teman bisa masuk dengan akun Facebook, Apple maupun akun Google. Ya, paling gampang sih dengan akun Google sini ya, atau dengan email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar dan kita langsung isikan aja form yang diminta ya, terus kemudian nanti konfirmasi di email. Itu aja mungkin sharingnya kali ini teman-teman ya. Kalau mau gabung, linknya di deskripsi ya. Jadi seperti itu cara menggunakan indikator-indikator ini semua untuk kita ambil posisi.